di Dimas Patung Asma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Misi dari kelas 5A. Kemudian di samping kanan saya ada Nanti Amalia Kanisa, sebelah kiri saya Amalia Kanisa. sebelah kanan saya lagi. Perkenalkan, nama saya Monika Tiara-Dewi. Ya, sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh nih Dimas Patung. Dimas Patung. Iya, Dimas Patung Art Shop. Art Shop. Sudah berapa lama Pak? 95 mulai. Dari tahun 95. Kalian udah lahir belum? Saya kayaknya masih di ambang-ambang ada dan tiada kayak. Kelahiran berapa kalian? 2003. 2003. Oh, Iya. adiknya Dimas 2002. Ini tahun 95 mulai. Ya. Kakak saja nggak belum lahir Pak. Terus dari tahun 95 tuh kok bisa berdiri? Eksis sampai sekarang. Dari eksis. Tahun 95 itu produksinya cuma produksi kayu dulu. Kayu jenisnya kayak tempat permen, copok-copok, toples-toples. Dulu itu. Nah, kemudian setelah itu baru ke topeng, terus ke patung. Itu eksis sampai tahun 2000. Eksisnya maksudnya yang rame ordernya itu sampai tahun 2000 lah. Karena kan pertama kena Krismon 98, tapi kita lagi untung banget itu kalau pas Krismon tuh. Yang paling buat kita mulai di restart lah itu dunia kerajinan ini 2001 Bom Bali. Nggak tahu kalian Bom Bali. Iya belum lahir sih. Mama saya kemarin di sana ya kan. Bom Bali yang di mana sih? Di Kute kan ada Bom Bali 1, Bom Bali 2 itu yang memperburuk kondisi kerajinan pada saat itu. Nah, sampai eksis itu kalau kayu ya. Makanya karena kita eksis di kayu duluan, sudah dapat order-order dari kayu, kemudian kita punya value di mata-mata PT-PT yang ada di Bali. Jadi pas order kayu melemah, kita dipercayakan untuk produk rotan, produk bambu, produk gerabah, kita dipercayakan karena nama baik kita di produk kayu dulu tuh diakui bagus, nah, dikasih nilai bagus. Jadi walaupun kita bukan basicnya bambu rotan, tapi kita tetap dipercaya untuk kerjakan yang itu. Nah, alhamdulillah untuk sekarang masih eksis yang gerabah terutama. Kayu sudah nggak lagi. Karena terlalu banyak aturan udah target tentang kayu kan. Aturan apa namanya itu negara tujuan ekspor tuh punya aturan sendiri, kayak nggak boleh kayu ini nggak boleh keluar, apalagi di sini sumber daya kayu juga sudah mulai menipis, tidak boleh sekarang di penebangan hutan dan sebagainya. Makanya kita beralih ke bambu. Rotan kan datang dari luar rotan, tapi yang nganyamnya dari sini. Rotan kan datang dari Kalimantan, jadi tidak ada hambatan gitu. Nah, kita masih eksis di rotan, bambu, sama gerabah. Tapi yang paling poin pada saat ini adalah gerabah yang bisa tembus 4 bulan itu ordernya 1,2 ya, per 4 bulan. Itu sejarahnya dulu karena pertama kena Bom Bali itu kemarin COVID tidak terlalu berpengaruh nggak terlalu berpengaruh besar ya. Kalau waktu gempa juga nggak berpengaruh. Nggak ada pengaruh, ya. nggak ada pengaruh karena kan itu tidak, kecuali krisis di Eropa, krisis di Jerman, nah itu berpengaruh ke kita. Pas ini kan lagi recovery, kemarin itu kan di 2020 itu memang sudah perencanaan 2029 order itu kan. Jadi pas COVID itu tetap kita running ngirim yang di negara tujuan ekspornya, ngerubah sistemnya pakai dropship, toko ditutup tapi dropship tetap jalan. Jadi kan lewat website mereka jualan tanpa harus ketemu Secara offline. ya.
tanpa ketemu pelanggan langsung kan. Jadi begitu buka website pesen di sana kayak Shopee lah, belanja di Shopee. Itu kan tidak ada pengaruhnya dengan COVID. Jadi tidak datang langsung ke toko, orang tidak berkeliaran, orang tidak bertemu bertatap muka kayak gitu kan. Itu masih running. Makanya COVID tidak terlalu berpengaruh. Nah, kecuali resesi, misalnya terjadi keributan. Kemarin itu sempat berpengaruh itu waktu Rusia Ukraina ribut. Terjadi pembatasan gas sama suplai minyak ke Amerika dan sebagainya, terjadi krisis di sana. Nah, itu yang membuat kita kadang nilai beli orang di sana kan berkurang, jadinya lebih mengutamakan hal-hal pokok. Karena di sana kan gas dan minyak itu menjadi bahan listrik mereka kan, semua nggak ada mereka pakai tungku, pakai apa gitu kan, semua pakai gas sama listrik, kompor listrik dan sebagainya. Itu yang berpengaruh besar kemarin. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah ada. Apalagi pertanyaannya? Terus dari sekian banyak ini apa saja sih Pak kerajinan-kerajinan yang ada di sini? Ini kebetulan di kami itu kalau tamu ke sini itu jadi dari kayu, materialnya kayu, kemudian material dari tanah liat Cirabah itu, material rotan, bambu, cetak, kita jual semua di sini. Berarti semua lengkap di sini. Iya, lengkap. Luar negeri atau di luar Nggak ada, pernah buat di Bali tapi bukan bukan menaikkan omset, malah menurunkan omset kadang-kadang karena kita kan fokus di produksi. Nah, jadi baru karena ini kan generasi kedua, anak-anaknya ini yang saya minta untuk dia buat portal bisnis lah kayak Instagram atau lainnya itu jual lewat sana, biar dia fokus di marketingnya, nanti yang sudah dulu fokus di kayak saya fokus di produksi. Karena sulit, harus ada dua divisi dalam satu perusahaan kalau mau jalan dua-duanya. Nah, kalau sudah buka di luar itu kan itu jualan, nggak mungkin sudah berproduksi di sana ya. Karena pasti HPP-nya tinggi, harga pokok produksinya tinggi karena kan harus kirim ke sana semua. Apalagi di Bali kan kerja mahal apa gitu kan, tinggi lah rate proposalnya itu. Jadi kita tetap produksi di sini. Kalaupun mau buka seperti CD cabang tadi sudah bilang itu, lebih baik kita lewat dunia online saja karena itu lebih jangkauannya lebih luas. Mulai sekarang ini sudah tercium orang Dubai, Australia langsung saja beli lewat Instagram gitu. Ya. Jauh juga ya. Terus bagaimana sih proses pengrajinannya, biasanya dilakukan berapa hari atau berapa lama? Terus tergantung material. Rewel proses pengerjaan itu kayu. Yang paling lama proses pengerjaan itu. Kenapa juga kayu menjadi suatu turun nilai volume penjualannya, bahkan hampir mau punah ini kayu, pemesanan kayu, karena kenapa? Satu sisi tamu-tamu sekarang tuh nggak mau lama nunggu deh. 1 bulan lah dari dia PO, 1 bulan harus sudah dikirim. Sedangkan kayu kan kita keringin dulu kayunya, kita treatment nanti anti rayap, anti jamurnya dulu, belum dikeringin, kemudian belum diamplas, diservis dan sebagainya, dan untuk waktu. Dulu kan per 3 bulan kita kirim, begitu dapat order 3 bulan kemudian baru dikirim kan. Kemudian sempat kita ngeringinnya barang-barang 2 minggu 3 minggu kayu itu dikeringkan, karena kan untuk kayu yang ready kering itu nggak ada, malah nggak mau dibuat karena kan terlalu keras untuk dipahat dan sebagainya. Jadi biasanya seminggu lah, maksimal seminggu sudah ditebang baru dibuat. Jadi itu yang buat paling lama kayu. Terus kalau gerabah itu cenderung kayak gini deh. Jadi mau pesan 1 sama 10 sama 100 tuh sama waktunya, sekitar 10 harian lah untuk bahan mentahnya. Bahan mentahnya itu. Oh, walaupun banyak enggaknya harganya tetap sama ya? Iya, karena kan dibasahin dulu kan tanah liatnya itu, terus dikeringin apa, tunggu bakar dan sebagainya. Kalau untuk rotan, nganyamnya yang lama. Iya, nganyamnya yang lama rotan bambu itu. Tapi dia kan langsung jadi itu deh.
kalau nyaman rotan itu kan. tanpa dikeringin dan lain sebagainya. Ya, jadi kita cuma lakukan treatment pembersihan bulu-bulu serabutnya itu saja, kemudian kita pewarnaan, udah paling ngeringannya sehari 2 hari udah berakhir. Kalau untuk rotan, jadi proses pengerjaan yang paling lama itu kayu, Kayu paling lama dan paling rewel. paling rewel. Kedua ya gerabah, yang banyak sih disentuh lah, banyak kita sentuh barang itu gitu. Kalau rotan kan begitu datang dari perajin sudah dianyam, sudah jadi bentuknya, tinggal kita warna udah. Kalau gerabah kan dibuat dulu di perajin, dibakar, mentahnya masuk sini, di finishing dulu, dicat, diapain gitu. Perindah. Nah, dihalusin lah, diapain. Tapi yang paling lama Nah, kayak bahan-bahan itu biasanya dari mana sih Pak? Kayak kayu. kalau kayu dulu sesaut, tapi sekarang udah nggak ada, udah habis. Sekarang kayu sembarang. Kalau gerabah kan Banyumulek, orang-orang Banyumulek kan ngambilnya di tanah-tanah gunung atau sawah-sawah pinggir gunung yang ada unsur tanah liatnya. Kalau rotan dari Lombok Tengah, ya kalau rotan, material rotannya datang dari Kalimantan ya, di drop ke Lombok Tengah dianyam, kan cuma finishing doang. Berarti untuk kerajinan rotan itu ngambil dari Lombok Tengah. Ya, di perajin. Terus untuk tenaga pekerjanya apa itu tenaga pekerja yang sudah bersekolah dan profesional atau otodidak itu biasa Pak? Otodidak. Kalau ini kan karena life skill deh, jadi hatta orang profesor suruh ngerjainnya nggak bisa gitu. Maksudnya karena ini life skill, jadi itu bisa karena biasa. Labu api kan dari dulu memang terkenal orang-orang yang banyak bergerak di bidang kerajinan, jadi kan tahu dia bagaimana cara treatment itu. Kadang mereka sampai SD, SMP. Kalau life skill kan dek nggak perlu pendidikan terlalu tinggi kadang-kadang kan. Ya sama kayak adik-adik kuliah pasti nanya. Kalau perajin kan kadang nggak lulus SD kan, tapi kalau masalah life skill kan mereka lebih mumpuni deh, karena kan memang langsung praktis kayak gitu kan, langsung ngerjain gitu kan. Apalagi dia sudah bertahun-tahun gitu pada kecil gitu kan. Tuh kadang sekitar sini yang kita, warga sekitar sini yang jadi tenaga kerjanya. Terus SD lah, SD SMP lah. Sekarang yang ada SMA masuk kerja. Kalau yang tenaga ahlinya sih SD SMP lah. Karena kan mereka sudah lama yang kerja Biasa gitu. juga. Terus kira-kira ada nggak sih Pak bantuan dari daerah setempat untuk meramaikan? Kayak pemerintahan. Paling kita sering disupport untuk pelatihan. Mengenal apa itu, bagaimana desain ke depan, terus peluang pasarnya di mana aja, terus terkait tentang bagaimana memberikan apa namanya itu paten untuk produk kita gitu. Ada sempat kayaknya bantuan alat, ya sempat kayaknya. Ada bantuan alat. Kayak kompresor apa itu. Di Banyumulek sering nggak dapat mesin pembakaran gerabah, tapi kan saya rasa tidak tepat guna, itu terlalu kecil soalnya. Opennya sebesar gini. Padahal yang kita butuhkan lebih luas daripada ini. Terbakar itu kan harus luas. Sering tidak tepat guna kalau untuk bantuan alat. Jadi kalau untuk dia bantuannya itu ya itu life skill lah, bantuannya misalnya memperkenalkan desain, terus apa namanya itu bagaimana potensi pasar di luar, bagaimana cara ngitung publikasi di kontainer, kayak gitu lah. Bentuk sumbangsih pemerintah itu. Saya pernah hampir Jakarta pelatihan PPI namanya, pelatihan pendidikan ekspor impor Indonesia di Grogol gitu. Di Surabaya pernah PPI Surabaya ikut pelatihan gitu lah. Kalau di Sprindak sini sering banget, di Sprindak Lombok Barat maupun provinsi.
Kalau PVC ngadain kan Sumbawa Bima ikut sini juga. Pernah ada semua. Apalagi? Kayaknya itu aja sih untuk pertanyaan. Pak, boleh kami izin nggak untuk masuk ke dalam untuk video pas? Masih, masih, dia masih berantakan.